perwakilan Fakultas Ilmu Budaya serta mitra kerjasama Fakultas Ilmu Budaya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran yang ke-67. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat kebersamaan, meneguhkan komitmen, serta menumbuhkan semangat baru di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan singkat mengenai penyelenggaraan rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya ke-67 tahun 2025. Rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Budaya Digital, Merayakan Keragaman, Mendorong Inovasi. Rangkaian kegiatan Dies Natalis pada tahun ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Senin dan hari Selasa, yang bertepatan dengan tanggal 10 dan 11 November tahun 2025, dengan melibatkan seluruh unsur sivitas akademika. Kegiatan hari pertama, Senin 10 November 2025, diawali dengan senam bersama, dilanjutkan dengan kerja bakti, serta lomba kebersihan ruangan di area Student Center. Hari kedua, yang bertepatan pada hari ini, Selasa 11 November 2025, kegiatan dimulai dengan orasi ilmiah yang kemudian diikuti dengan beragam kegiatan seperti lomba olahraga, donor darah, dan lomba hias tumpeng. Sebagai penutup, diselenggarakan pula acara hiburan dan apresiasi bagi pemenang lomba yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Alhamdulillah, penyelenggaraan seluruh kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik berkat kerjasama, dedikasi, dan semangat gotong royong dari seluruh panitia, serta dukungan penuh dari pimpinan fakultas dan universitas. Tidak lupa kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para sponsor, yaitu Iwafas, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, DMH Tours, Jolly Food Fellow, Bercorak, Poeta Coffee, dan Second Chance FIB atas dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-67 ini. Hadirin yang berbahagia, melalui momentum Dies Natalis ke-67 ini, besar harapan kami agar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran terus berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan masyarakat. Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita simak bersama-sama pidato Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Kepada yang kami hormati, Profesor Akburini Piatna, MAM PhD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Alif Sulaksan Katas Mendita Dr. SPM KMKes PhD, para Wakil Rektor, para Dekan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Profesor Merlina Lim, Profesor dalam bidang Digital Media dan Global Network Society dari Carleton University, Ketua Senat sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Budaya ke-11, Pak Yuyu Yohana Risagarniwa MED PhD, Dekan FIB ke-10 yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit, Profesor Dr. Dadang Suganda M. Hum, para guru besar Fakultas Ilmu Budaya, para wakil dekan, para kepala departemen, para ketua program studi, kerjasama, ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya, para dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, ketua dan anggota Dharma Wanita Fakultas Ilmu Budaya, serta para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ilahi Robbi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul
pada acara puncak Dies Natalis yang ke-67 Fakultas Budaya Universitas Padjadjaran dalam keadaan sehat. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Pak Profesor Dr. Arif Kasmita SMK, MKes PhD, dan para wakil rektor, serta seluruh jajaran rektorat yang sudah hadir dan atas dukungannya selama ini sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih kepada Profesor Merlina Lim yang sudah bersedia menyampaikan orasi ilmiah pada acara puncak peringatan Dies ke-67 FIB Unpad kali ini. Dies Natalis ke-67 FIB Unpad kali ini bertema budaya digital, merayakan keragaman, mendorong inovasi, yang merupakan wujud dari visi Unpad yang diturunkan menjadi visi FIB, yakni menjadi fakultas unggul dan menjadi pusat pembelajaran pemikiran pusat intelektual melalui penelitian, pengajaran di bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah, filologi di tingkat internasional yang berdampak dan bermanfaat untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan berdaya pada tahun 2030. Peringatan Dies FIB ini juga merupakan bagian dari manifestasi komitmen FIB Unpad untuk berkontribusi dalam usaha peningkatan ranking Unpad menuju 300 dunia. Perlu disampaikan bahwa dalam pemeringkatan QS World University Ranking yang paling akhir, Universitas Padjadjaran berhasil meningkatkan lagi peringkatnya menjadi 515 dunia, menembus top 100 Asia dengan menempati peringkat 96 pada QS Asia University Ranking. Lingkup nasional Unpad ini berada di peringkat 6. Ucapan selamat tentu kita sampaikan kepada pimpinan kita, Pak Rektor Profesor Arif Samsulakan Kasmita, dan seluruh jajarannya dan kita semua atas pencapaian yang sangat membanggakan ini. Pak Rektor, serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya yang ke-67 ini akan disampaikan prasi ilmiah oleh Profesor Merlina Lim. Profesor Merlina Lim adalah scholar yang sangat prominent dan dihormati, namanya tidak asing bagi para peneliti media dan cultural studies. Orasi Prof. Mel berjudul Dancing with Algorithms, Rethinking Culture in the Digital Age, yang menurutnya akan diusahakan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Dalam judul Menari Bersama Algoritma, Menyusuri Jejak Budaya di Zaman Digital. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena kesediaannya untuk berbagi. Dan ini juga semoga akan menjadi membuka wawasan bagi para peneliti di FIB dan mungkin juga menjadi jalan bagi kolaborasi yang lebih luas antara Fakultas Budaya, Universitas Padjadjaran, dan Carleton University. Ibu dan Bapak serta mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan Dies Natalis ke-67 ini izinkan saya melaporkan berbagai hal yang sudah kita semua capai dalam 1 tahun terakhir. Dan lebih luas lagi dalam 5 tahun terakhir ini sebagai bentuk refleksi bagi kita semua, pertama karena ini adalah akhir dari kepemimpinan saya di periode 2021-2026. Secara akademik dengan bantuan hibah dari universitas, sudah 100% RPS OBE terselesaikan. 10 dari 12 prodi berakreditasi unggul, 1 prodi masih dalam proses, dan seluruh prodi sedang dalam proses akreditasi internasional HIBA-A. Selamat bagi semua prodi unggul dan terima kasih kepada seluruh tim prodi dan tim UPM atas kerja kerasnya, mengerjakan dokumen akreditasi siang dan malam tanpa henti. Semoga 1 prodi yang masih dalam proses menunggu hasil juga akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam hal inovasi akademik, untuk memastikan pembelajaran manajemen yang efektif, telah dilakukan penggabungan S2 Ilmu Sastra yang kini diperkaya dengan penambahan 1 pengutamaan lain, yaitu budaya digital atau digital culture. Semoga ini akan menarik dan mengakomodasi minat pembelajar dan calon peneliti yang tertarik pada isu budaya digital. Untuk memastikan keunggulan akademik, berbagai aturan dan SOP juga sudah dilakukan sebagai bentuk inovasi akademik, terutama berkenaan dengan kurikulum prodi S3 dan juga aturan berkenaan dengan predikat ujian. FIB juga sedang dalam proses untuk mendirikan prodi S1 Sastra Tiongkok yang diharapkan dapat mulai menerima mahasiswa baru tahun depan, sambil juga mempersiapkan pendirian Sastra Korea. Pak Rektor serta hadirin yang saya hormati, dalam konteks peningkatan pendapatan, FIB berbangga dan bersyukur mempunyai pusat bahasa yang dikelola dengan sangat baik oleh tim pusat bahasa di bawah pimpinan Ibu Vincentia Handayani. Pusat bahasa adalah salah satu UUA dengan performa terbaik di universitas. Pendapatan pusat bahasa meningkat dari sekira 600 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 3,7 miliar di tahun 2025. Atau kenaikan lebih dari 600% dalam 5 tahun terakhir.
Dengan dukungan oleh Pak Rektor dan Pak Warek 4 serta jajarannya, Pusat Bahasa kini resmi beroperasi juga di Balai Motekar yang perbaikan fasilitasnya kita biayai secara mandiri. Semoga ini akan semakin meningkatkan kinerja Pusat Bahasa. Dengan anggaran fakultas yang relatif terbatas, Pusat Bahasa berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan, penyediaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fakultas melalui pendapatan yang dikelola secara efektif, efisien, berdampak, dan mandiri. Atur nuhun Pak Rektor dan tepuk tangan untuk tim Pusat Bahasa. Terutama Ibu Ketuanya, Ibu Vivin, yang kita doakan semoga segera selesai studinya. Hadirin yang saya hormati, rekognisi internasional bagi Fakultas Ilmu Budaya sudah sebagian tercapai dengan masuknya English Studies dalam QS World Ranking by Subject di angka 300 terbaik dunia. Selamat untuk prodi Inggris. Di tingkat universitas di tahun 2021 dari seluruh fakultas FIB mendapat penghargaan peringkat 3 untuk parameter pembelajaran, peringkat ketiga untuk parameter SDM. Di tahun 2025, FIB memperoleh peringkat 2 untuk pilar strategis dan peringkat ketiga untuk penggerak strategis. Bidang sosio-humaniora. Ini tentu merepresentasi kerja keras dan kolaborasi yang solid dari seluruh pengelola dan sivitas akademika FIB. Dalam rangka internasionalisasi, FIB gencar menjalankan berbagai program dengan mitra baik perguruan tinggi maupun lembaga internasional yang hubungannya dipelihara secara berkelanjutan. Dapat disampaikan secara singkat berikut. Selama tahun 2025 kita menyelenggarakan guest lecture dengan untuk semua prodi. Di FIB ada 20 dari berbagai universitas di dunia. Dan ada lecture series sejumlah 9 yang dilakukan di prodi sastra Jepang, sastra Rusia, sastra Indonesia, sastra Jerman, sastra Prancis, S2 ilmu sastra. Joint supervision ada 5 di S3 ilmu sastra, mahasiswa asing inbound 127, terutama di sastra Indonesia, sastra Sunda, sastra Jepang, S2 ilmu sastra, S3 ilmu sastra, mahasiswa asing outbound 58, sastra Jepang, sastra Arab, sastra Inggris, dan sastra Prancis. Kerjasama internasional pendidikan ada 5 dan kerjasama internasional antar perusahaan ada 3 dan ada berbagai universitas dan lembaga internasional yang terlibat di dalamnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, meskipun dalam berbagai aspek sudah terlihat banyak kemajuan yang berarti, salah satu yang seringkali ditandai sebagai room for improvement atau pekerjaan rumah bagi FIB adalah perlunya peningkatan hibah penelitian berkualitas tinggi dengan dana eksternal, publikasi di jurnal bereputasi, serta rekognisi akademik yang berkelanjutan. Meskipun demikian, secara perlahan FIB terus memperbaiki diri dalam aspek ini. Dapat disampaikan bahwa pada tahun 2025, total perolehan dana riset mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2024, FIB mendapatkan pendanaan riset untuk 64 judul dengan total dana riset sejumlah 3,3 miliar. Pada tahun 2025, FIB mendapatkan pendanaan riset sejumlah 57 judul dengan total dana 4,4 miliar. Pada bidang pengabdian tahun 2025, perolehan dana PPM meningkat juga menjadi 247 juta untuk 32 judul dan pada tahun 2000 itu di tahun 2024, mohon maaf, di tahun 2025 meningkat menjadi 386 juta untuk 34 judul. Jumlah publikasi selama 1 tahun terakhir ini masih belum, Ibu dan Bapak, jumlah publikasi setahun terakhir ini belum memenuhi target. Ini tentu PR buat kita semua. Tapi berbagai usaha sudah dilakukan untuk meningkatkan bukan saja kuantitas, tapi kualitas publikasi melalui berbagai workshop penulisan, peningkatan kualitas penelitian, dan juga melibatkan scholar dari luar negeri, diantaranya Profesor Ben Murtal dari SOAS London, Profesor Sonia van Wichelen dari University of Sydney, dan Associate Profesor Nur Afifah Abdullah dari UKM. Untuk meningkatkan rekognisi nasional dan internasional sebagai pusat budaya, dari bulan 2024 hingga bulan November 2025 telah terselenggara pagelaran Rineka Pajajaran sebanyak 11 edisi. Dan ini adalah mandat langsung dari Pak Rektor yang sudah kami jalankan dengan sangat bersemangat. Terima kasih untuk Pak Taufik Ampera yang sudah menjadi komandannya yang hari ini adalah kandidat berbusana terbaik. Ya.
Untuk itu, kami juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Pak Rektor dan jajaran Rektorat karena menyelenggarakan pertunjukan ini memerlukan dana, dukungan dana, sarana dan prasarana yang tidak kecil. Dan hingga saat ini kita belum menghasilkan keuntungan finansial. Kami berharap suatu saat ada gedung pertunjukan yang representatif di Unpad sehingga penggiat seni di FIB dapat lebih memperluas aktivitas kebudayaannya, bukan saja sebagai usaha pelanggan kebudayaan, tetapi sebagai potensi finansial, paling tidak kegiatan seni yang dapat membiayai dirinya sendiri. Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa saya yang banggakan, saat ini FIB ditopang oleh sumber daya manusia sebagai berikut. Dosen FIB saat ini berjumlah 108 orang. Pegawai negeri 96 orang, dosen tetap non-PNS 11 orang, CPNS 1 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan, dosen yang berpendidikan S3 sebanyak 74 orang, yaitu 68,52%. 1,5% lagi Pak Rektor memenuhi target 70, dan ini masih belum mencapai angka ideal 70%. Tetapi ini adalah kenaikan 8% dari tahun lalu. Dosen dengan jenjang S2 34 orang, 31%. Dosen berdasarkan jabatan fungsional terdiri atas 9 guru besar, 8,3%. Lektor kepala 39 orang, lektor 49 orang, asisten ahli 8 orang, dan dosen 3 orang. Dosen yang sedang menjalankan tugas belajar sebanyak 3 orang, izin belajar 5 orang, tenaga kependidikan berjumlah 47 orang, 40 orang pegawai negeri dan 5 orang pegawai tetap non-PNS, dan 2 orang pegawai dengan perjanjian kerja dengan jenjang pendidikan S2 3 orang, S1 15 orang, dan lainnya 29 orang. Hadirin yang terhormat, pada tahun akademik 2025-2026, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran menerima mahasiswa baru sebanyak 961 orang di berbagai jenjang dan melalui berbagai jalur, SNBP, SNBT, SMUP, serta Fast Track. Pada jenjang S1, kenaikan rata-rata berjumlah 30%. Secara keseluruhan, jumlah mahasiswa IB hingga akhir semester ini adalah 3.895 orang. Dan dalam bidang akademik, presentasi kelulusan tepat waktu kita sekarang berada di posisi 63%. Dengan capaian tertinggi diraih oleh sastra Indonesia dengan 83%, sastra Arab 78%, dan sastra Sunda 69%. Yang lain tidak disebutkan. Mahasiswa FIB cukup aktif mengikuti kompetisi dan berbagai prestasi yang diraih oleh mahasiswa FIB tahun 2025, diantaranya juara 1 Olimpiade Bahasa Prancis 2025 yang diselenggarakan oleh IVI, diraih oleh Raudina Firiani dari Prodi Sastra Prancis. Juara 1 Lomba Puisi karya Sergei Yenin yang diselenggarakan Kedutaan Besar Rusia, diraih Fauzia dari Prodi Sastra Rusia. Juara 1 Putri Duta Bahasa tingkat Jabar dan juara harapan 2 tingkat nasional diraih oleh Salwa Nailatur Rahman dari Prodi Sastra Indonesia. Nah, ini pakai bahasa Jepang, semoga saya bisa membacanya. Juara 2 LKTIN Shidenis Fast yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang diraih oleh Maris Lumbanggao dan kawan-kawan dari Prodi Ilmu Sejarah. Juara 3 Kyorugi Tako di kelas 8 kg Bandung Taekwondo Open diraih oleh Muhammad Feris Fernanda dari Prodi Sastra Inggris. Lomba Shuji tingkat nasional pada Widya Tamajapan Matsuri 2025 diraih oleh Nurafni Gusti Ananda dari Prodi Sastra Jepang. The first winner of International Creative Ideas Presentation dan fully funded delegate dalam kegiatan International Conference Santri Mendunia diraih oleh Alif Muhammad dari Prodi Sastra Arab. Salah satu seorang penulis terpilih di buku Cerita Anak 2025 yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat peraih 3 tahun berturut-turut 2023, 2024, dan 2025 diraih oleh Entang Ratna Suminar dari Prodi Sastra Sunda. Serta beasiswa dari AAD di Universitas Mannheim, Jerman diraih oleh Puspita Kemalapurnamasari dari Prodi Sastra Jerman. Juga membanggakan adalah lolosnya PKM RSA Sasindo yang mendapat pendanaan Rebel Mawa Kemendikbud Saintek dalam program kreativitas mahasiswa 25 atas nama Novan Suryalaga, Tresna Nur Aziz, George Fritz Lengkong, dan Revalisa Anissa Hendaya dengan dosen pendamping kebanggaan Ibu Nani Darmayanti PhD dari Sastra Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, dengan sivitas akademika yang begitu FIB terus bersemangat untuk mewujudkan layanan akademik unggul di segala lini. Dosen, tenaga kependidikan, serta berbagai sarana dan prasarana diharapkan bukan saja lebih menghidupkan suasana kampus, melainkan juga menjadi unit usaha yang menghasilkan pendapatan. Di tahun 2025 ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembangunan kantin dan pelataran Inspirasa yang juga diresmikan oleh Pak Rektor, terima kasih, yang kini menjadi salah satu kantin dan spot favorit yang selalu ramai dikunjungi bukan saja oleh sivitas akademika FIB, melainkan juga oleh dosen dan mahasiswa di luar FIB. Kantin ini diharapkan dapat menambah tingkat ketercukupan kebutuhan mahasiswa akan makanan yang sehat dan layak dengan harga terjangkau, serta memberikan ruang untuk bersosialisasi dan bekerja. Di tahun ini kami juga sudah menyelesaikan proses peningkatan kualitas perpustakaan kita dengan arahan dan bantuan dari Rektorat dan Kantor Pengelolaan Perpustakaan dan melengkapi perpustakaan dengan teknologi yang lebih mutakhir. Sebelumnya sangat jadul, Pak Rektor. Meski belum secara komprehensif, kami juga sudah merevitalisasi Blue Stage yang diharapkan dapat memberi ruang kreatif bagi mahasiswa dan dosen. Tahun ini kita juga sudah menyelesaikan peningkatan kualitas ruang kelas serta prasarana yang lebih representatif bagi mahasiswa internasional pembelajar BIPA di Gedung D, serta pengalih fungsian 5 ruang lab yang tidak aktif menjadi ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan sejalan dengan peningkatan jumlah mahasiswa. Di tahun ini juga kita bersyukur bahwa proses transformasi media pengajaran di FIB dari Infokus menjadi televisi yang diawali tahun 2021 alhamdulillah sudah terselesaikan. Kini seluruh ruang kelas yang berjumlah 53 serta 3 ruang sidang sudah dilengkapi dengan televisi. Semoga ini juga akan meningkatkan kualitas pengalaman belajar di FIB. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, pekerjaan untuk meningkatkan sarana dan 2021. Sebagai refleksi yang selain yang sudah saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan berbagai hal yang sudah diselesaikan dalam 5 tahun terakhir ini. Pertama, revitalisasi ruang pengelola fakultas di dekanat, kantin PSBJ, lobi dekanat, gedung pusat bahasa, ruang sidang besar dan kecil dan baru, Taman FIB, Blue Stage, perpustakaan, ruang departemen, dan koridor departemen. Fasilitas baru Poeta diluncurkan tahun satu kafe favorit yang sudah saya sampaikan. Second Chance juga diluncurkan tahun lalu dan kini sudah melayani kebutuhan mahasiswa dan tendik. Serta IWAFAS sebagai bagian dari fasilitas andalan para dosen dan tendik kalau kepepet. Atau kadang-kadang tidak kepepet. IWAFAS ini terima kasih kepada Ibu Giati dan Ibu Herna yang sudah menjaga keamanan finansial kita semua. Dan IWAFAS itu Pak Rektor saya dapat laporkan meningkat asetnya 200%. Terima kasih kepada para konsumen IWAFAS. Dan untuk meningkatkan well-being dosen dan tendik, tahun lalu juga dibangun MIM yang dibangun tahun lalu diharapkan dapat membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan dosen dan tendik. Yang sedang dalam progres sekarang dapat dilaporkan Pak Rektor adalah revitalisasi Pakilun, ada Pakilun teh Pedang K5 Unpad agak crowded di belakang, kita sedang rapikan. Juga perbaikan tangga antar gedung Pak Rektor karena netek pisan jadi harus ditambah, dan akses difabel yang diharapkan dapat mempermudah akses bagi dosen dan mahasiswa yang terkendala mobilitasnya. Sejak tahun 2021 untuk mengakselerasi tata kelola secara bertahap hampir seluruh fasilitas dan teknologi telah di-upgrade, terutama perangkat komputer atau laptop di seluruh unit di FIB. Halo Bu Dekan juga sudah ditangkatkan fungsinya yang di tahun 2021 adalah untuk menerima laporan mengenai kekerasan dan perundungan. Kini juga dijadikan sarana untuk menerima pelaporan berbagai permasalahan, pembelajaran, serta hal-hal lain yang relevan. Hadirin yang saya hormati, di ujung pidato ini dan di akhir masa jabatan saya pada periode 2021-2026, dengan kerendahan hati saya memohon maaf dalam masa kepemimpinan saya masih banyak yang belum dilakukan dan belum memuaskan. Sudah bergandengan tangan menjalankan amanat selama 5 tahun terakhir ini dan kepada seluruh dosen, teknik, dan mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Dan kepada Pak Rektor dan jajarannya yang sangat suportif dan akomodatif dalam usaha FIB menjadi lebih baik. Ibu dan Bapak, perjalanan menunggu di depan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh sivitas akademika FIB Unpad untuk bekerja lebih keras. Karena tantangan di masa depan tentu akan lebih berat. Hanya dengan kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas yang dilandasi kebersamaan, kita akan bisa meraih prestasi dan menuju Unpad yang lebih baik, lebih terekognisi, dan lebih berdampak.
Dalam kesempatan ini perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan tenaga pendidikan yang pada tahun ini memasuki masa purna bakti. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi para dosen dan teknik tahun ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Abu Sufyan dari Sastra Arab. Apakah hadir? Ibu Rina Adiawardina dari Prodi Sejarah, Ibu Dr. Nani Ismail dari Prodi Sastra Perancis, Bapak Dr. Jarlis Gunawan, Pak Uda ada? Dari Sastra Indonesia, dan Bapak R. Agus Suherman Suryadimulya PhD dari Sastra Jepang. Juga terima kasih atas pengabdiannya kepada para tendik yang purna bakti, Bapak Dedeng Hidayat, Ibu Sri Mulyati, Bapak Haji Cucu, Ibu Ermini, dan Pak Caca. Hadirin yang hormati, akhir kata dengan semoga amal baik yang telah diberikan demi kemajuan FIB oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya bersama seluruh jajaran pengelola fakultas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengelola fakultas masih banyak kekurangan. Kepada segenap panitia acara Dias Natalis ke-67 FIB Unpad yang dikomandani Bapak Muhammad Zulfi Abdul Malik M.Hum, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlasnya hingga Dias Natalis tahun ini dapat berjalan dengan meriah, hangat, dan penuh makna. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada mitra kerjasama yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan Dias ke-67 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Dirgahayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita ikuti sambutan Rektor Universitas Pajajaran kepada yang terhormat Profesor Arif Samsulak dan Kartasasmita, Dr. SPMK, MKes, PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan FIB, Prof. Akuarini, beserta Ibu dan Bapak Wakil Dekan. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik, Prof. Yuyu. Selamat pagi, Prof. Yuyu. Para guru besar yang hadir, beberapa hadir selain Prof. Nina, Prof. Tajudin, dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Prof. Merlina Lim yang juga hadir, terima kasih. Para dosen, para tendik, para mahasiswa, alumni, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang pada hari ini bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan Dies Natalis FIB. Bapak sekalian, tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Dekan, alhamdulillah kita semua berbangga hati. Ternyata betul dugaan saya, FIB Unpad memang sangat maju dan sangat hebat selama ini. Alhamdulillah. Secara jujur ini bukan gara-gara di depan teman-teman semua. Saya kalau ketemu dengan para rektor yang lain, salah satu yang saya banggakan adalah FIB. Karena kita memiliki yang tidak dimiliki yang lain. Kalau kita berbicara dari 10 top university di Indonesia, ada IPB, ada ITS, ada ITB. Itu tidak semua punya fakultas ilmu budaya. Ya. Dan menurut pendapat saya itu adalah satu kekuatan yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya demi mendorong tantangan Unpad ke depan. Berbicara mengenai prestasi dan apa yang didapatkan, terus terang kami semua direktorat juga memantau bahwa perjalanan FIB sudah cukup panjang, menghasilkan berbagai macam produk, baik akademik maupun produk pengabdian pada masyarakat atau kemaslahatan yang sederhana. Saya sering bertemu dengan para tokoh masyarakat, para artis, para masyarakat. Karena kita lihat ternyata begitu banyak sampai ada yang menjadi duta besar, ada yang menjadi tokoh masyarakat yang sangat luar biasa, pengusaha dan seterusnya. Dan saya pikir apa yang kita hasilkan selama ini tentu menjadi modal kita untuk bermanfaat dan bermaslahat untuk masyarakat di luar Unpad. Dengan berbagai macam peningkatan atau capaian yang kita dapatkan tentu tidak membuat kita berbangga hati. Bapak-Ibu sekalian, Unpad sekarang betul dinyatakan sudah 515.
tapi kita tidak cukup puas dengan 515. Dan MWA menyatakan setidaknya UNPAD harus masuk 300 dunia dan itu tidak mudah. Karena semakin kita naik ke atas, semakin sulit persaingan di tingkat yang lebih atas. Mencapai 800 menjadi 515 itu tampak secara seamless kita lalui, tapi 515 menjadi 300, bahkan mungkin 200-an, itu tidak mudah. Dan saya atau kita semua di UNPAD tidak mungkin berjalan sendiri tanpa bantuan teman-teman dari FIB. Tantangan ke depan tidak mudah. Yang pertama, kalau saya lihat, saya awam di bidang budaya dan sastra. Yang pertama, menurut pendapat saya adalah digitalisasi ini terutama mendisrupsi bagaimana kita bergerak di Fakultas Ilmu Budaya. Apalagi anak muda sekarang sudah berpindah ke arah digital, tentu model-model pembelajaran atau penelitian yang kita lakukan tentu harus berubah. Alhamdulillah tadi Bu Dekan sudah juga membuat berbagai macam terobosan untuk dapat menjawab ini. Tetapi dalam bayangan saya ke depan harusnya satu saat nanti kita menjadi semacam digital humanity center yang ada di UNPAD ini, bagaimana kita dapat menyatukan seluruh kebudayaan dan kehumanistikan yang ada di nasional berada di Universitas Padjadjaran. Kalau itu bisa, saya pikir salah satu bagaimana kita dapat mengangkat yang kita sebut dengan academic reputation lebih baik lagi, agar nanti FIB dapat menjadi soko guru atau penopang utama agar UNPAD dapat lebih maju lagi ke depan. Hal kedua adalah tantangan yang lain. Saya tidak berusaha menyalahkan siapa-siapa, tetapi kelihatannya pemerintah sekarang sedang fokus ke arah STEM. Penelitian, pendidikan, arah dari pengembangan pendidikan tinggi bergerak ke arah sains, teknologi, engineering, dan matematik. Seolah-olah dengan tanda kutip ilmu budaya ditinggalkan. Bagaimana penelitian atau jumlah grant riset, jumlah pengembangan ini seolah-olah semua diarahkan ke sana. Nah, ini menjadikan tantangan lebih besar untuk kita, bagaimana kita melihat bahwa ilmu budaya ini harus tetap eksis dan tetap menjadi soko guru di dalam pengembangan pendidikan dan juga akademik di Universitas Padjadjaran. Saya selalu berpikir bahwa keilmuan yang maju tanpa budaya akan menjadi ilmu yang mati. Tidak akan ada perkembangan secara human bagaimana kita mengembangkan ilmu yang kita kembangkan di UNPAD. Budaya menurut pendapat saya bukan hanya sekedar warisan, tetapi menurut pendapat saya ke depan harus menjadi kompas dan juga arah pengembangan manusia secara seutuhnya. Jadi saya selalu bicara pada teman-teman di fakultas lain, berbicara ilmu budaya bukan berbicara mengenai performing arts, tapi bagaimana adalah budaya tersebut dapat mengakar, dapat membentuk manusia lebih baik lagi, dan menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan yang kita ciptakan di 2045. Oleh karenanya ke depan harapannya bagaimana Fakultas Budaya ini bisa menjadi lokomotif yang bisa membawa UNPAD lebih maju lagi, karena UNPAD punya Fakultas Budaya dan bisa bergandengan tangan dengan fakultas yang lain untuk menjadi penyeimbang bagaimana pengembangan apa yang ada di UNPAD ini tidak menjadi pengembangan yang sifatnya hard skill atau sifatnya menjadi keduniawian saja, tetapi juga lebih ke arah kelengkapan dari manusia secara umum. Tadi dinyatakan oleh Bu Dekan memang menjadi PR saya untuk memberikan juga fasilitas yang lebih baik. Salah satunya adalah tadi sampaikan bagaimana kita dapat membangun suatu gedung pertunjukan lebih cepat, lebih baik begitu. Karena saya terus terang sudah bicara dengan Bu Dekan, rasanya aneh kita punya Fakultas Budaya, tetapi kegiatan budaya kita hanya sedikit. Harusnya kan kita lebih banyak, dan alhamdulillah sudah oleh Bu Dekan setidaknya saya kalau ITB punya pasar seni, kenapa tidak punya setahun sekali misalnya Festival Budaya UNPAD misalnya, yang menjadi ikon di nasional, sehingga orang bisa melihat setiap tahun datang kalau melihat berbudaya, berbagai macam budaya dapat tumplak di sini, dari budaya lokal sampai budaya internasional ini bergabung, dan ini akan menjadi daya tarik dan akan meningkatkan academic dan employer reputation kita. Nah, tinggal bagaimana tadi beberapa hal yang disampaikan perlu kami fasilitasi. Salah satunya misalnya bagaimana blue stage itu jangan menjadi biru muda begitu karena kehujanan begitu misalnya, jadi blue tetap blue. Lalu bagaimana tadi gedung kesenian yang baik, bagaimana support kami agar penyelenggaraan kegiatan kebudayaan akan terus berjalan, bagaimana support kami agar diskusi-diskusi budaya,
FGD atau hal-hal yang sifatnya berbudaya itu juga tetap dikembangkan, dan juga bagaimana agar budaya ini tidak hanya jadi milik Fakultas Ilmu Budaya saja tetapi jadi milik Unpad. Bagaimana agar juga masuk ke fakultas lain sehingga fakultas lain pun dapat melakukan atau dapat juga memahami dan menyerap bagaimana budaya tersebut dapat menjadi bekal mereka pada saat mereka lulus nanti dan berkiprah pada masyarakat. Saya pikir itu bukan muluk-muluk. Saya lihat FIB sudah cukup on the track dalam menjalankan semuanya. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruhnya, Bu Dekan, Bapak Ibu sekalian, secara kompak termasuk adik-adik mahasiswa dan BEM, mudah-mudahan ini semua dapat kita wujudkan dan Fakultas Ilmu Budaya dapat menjadi terdepan di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya pikir itu, saya ucapkan selamat untuk Dies Natalis ke berapa saya lupa, 67 Fakultas Ilmu Budaya. Semoga dengan usia yang 67 ini membuat FIB semakin matang, semakin berkembang, dan semakin dihormati dan dihargai di tingkat nasional maupun internasional, dan juga dapat memberikan kemaslahatan lebih jauh pada masyarakat sesuai dengan visi kita bagaimana memberikan dampak yang kuat pada masyarakat. Saya mohon izin tidak bisa ikut sampai akhir dalam acara ini karena kebetulan ada acara yang lain, tapi ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa bahagia saya untuk dapat hadir bersama teman-teman dalam kesempatan merayakan Dies Natalis ke-67 di Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan sekali lagi semoga FIB semakin jaya ke depan, insya Allah. Billahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Pajajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama-sama orasi ilmiah dalam rangka acara puncak Dies Natalis ke-67 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran oleh Profesor Marilyn Lim dari Carleton University, Kanada dengan judul Menari Bersama Algoritma Menyusuri Jejak Budaya Digital. Mari kita sapa bersama-sama di layar Zoom Ibu Merlina, ya mungkin sudah bisa di tag. Oh, oh iya mungkin dari ini dari operator di unmute. Karena selain di ruangan ini juga disaksikan kurang lebih dari hampir 500 peserta di link Zoom yang sudah bergabung untuk sama-sama menyaksikan, terutama menyimak sesuatu yang cukup up to date untuk hari ini, yaitu mengenai algoritma bagaimana mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya juga dapat menjadi bagian dalam kegiatan ini. Iya, tampaknya sudah hadir. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan untuk yang terhormat Profesor Marilyn Lim, kami silahkan. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, congratulations, wilujeng kepada seluruh anggota keluarga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran atas peringatan ulang tahun ke-67 yang istimewa ini. Izinkan saya juga menyampaikan penghormatan kepada para pemimpin yang berada di sini, yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Arif S. Kartasasmita, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Akwarini Priyatna, Wakil Dekan Dr. Lina Melinawati Rahayu, dan Dr. Muhsin Sakaria, Ketua Senat Profesor Yoni Puada Sukriyani, Bapak dan Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang hadir di pagi ini, baik luring maupun daring. Terima kasih sudah melibatkan saya dalam perayaan perjalanan luar biasa fakultas ini dan vitalitas pemikiran budaya yang terus berkembang di sini. Hatur nuhun pisan Teh Adwin kangge ulemanana. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sebuah catatan kecil alias disclaimer. Saya sebetulnya secara formal tidak pernah menjalani training dalam ilmu budaya. Kata orang Sunda mah apa? Sim kuring teh jarambah murak bulu bitis amangna tebih lintas geografi
lintas disiplin ya, geografi dari Tidayuhkolot ke Ottawa, ngaliwatan Walanda, Oxford, Washington DC, Hawaii, LA, Arizona, Princeton, dan tentunya lintas disiplin, pujelang ajeleng di hiji disiplin ka disiplin lainnya. Tapi saya aslinya mah emang bahasa ibu saya orang bahasa Sunda ya. Jadi orasi ilmiah ini akan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan selipan bahasa Sunda, kadang-kadang bahasa Inggris. Soal disiplin atau mungkin seperti yang kedua orang tua saya sering bilang, saya memang tidak punya disiplin. Saya tidak memiliki latar belakang ilmu humaniora ataupun ilmu sosial klasik. Namun entah bagaimana kajian media dan budaya selalu menerima saya. Jelas bukan karena saya lancar ikutan TikTok Dance Challenge. Mungkin karena selama 2 tahun terakhir penelitian saya mengeksplorasi bagaimana media teknologi digital dan masyarakat saling membentuk satu sama lain. Bagaimana kekuasaan, keterhubungan manusia, dan kehidupan kolektif terjalin dalam hubungan dinamis dan timbal balik ini. Jadi walaupun saya mungkin hanya anak angkat ilmu budaya, rasanya hari ini saya merasa berada di tempat dan waktu yang tepat pada Dies Natalis ini untuk merayakan bukan hanya kelanggengan dan pencapaian fakultas ini, tetapi juga untuk merenungkan bagaimana ilmu budaya itu sendiri tetap dapat hidup, dinamis, dan relevan di dalam dunia di mana budaya bergerak secepat klik, scroll, and swipe. Apa itu budaya di era algoritma, viralitas, dan kapitalisme platform? Dan jika budaya saat ini dibentuk oleh algoritma, platform, aliran data, dan sistem AI, lalu bagaimana ilmu budaya harus menyikapinya? Budaya, ujar Raymond Williams, mencakup hal-hal yang biasa, bukan karena ia sederhana, tetapi karena ia hidup dalam tekstur kehidupan sehari-hari. Budaya bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang proses, bukan monumen, melainkan gerakan. Bagi saya, budaya adalah sebuah tarian yang terus-menerus ditampilkan secara performatif, beresonansi lewat ritual yang komunal, ekspresi personal, interaksi keseharian, dan momen-momen istimewa yang menandai aliran kehidupan sehari-hari. Namun hari ini, tarian itu berlangsung di panggung baru. Seiring kita memasuki era algoritma, budaya berkembang di dalam dan melalui infrastruktur digital. Arsitektur terkodifikasi platform, aliran data, dan sistem prediktif. Infrastruktur ini tidak hanya mendistribusikan budaya, mereka turut menciptakan budaya. Mereka menentukan apa yang terlihat, apa yang tersebar, dan apa yang perlahan menghilang. Jika bagi Stuart Hall budaya selalu menjadi area negosiasi, wilayah di mana makna, identitas, dan kekuasaan diperdebatkan, maka hari ini negosiasi itu juga terjadi di ranah infrastruktur digital. Ia tidak lagi terjadi hanya melalui diskursus atau representasi, tetapi melalui logika algoritma, protokol platform, dan arsitektur data. Teoretikus materialisme Lisa Park berargumen bahwa infrastruktur adalah artefak budaya yang mengatur akses, partisipasi, dan imajinasi. Pengkaji platform Tarleton Gillespie menunjukkan bahwa algoritma kini bertindak sebagai penjaga relevansi publik, menentukan apa yang dianggap sebagai berita, pengetahuan, atau bahkan kebenaran. Ahli media baru Wendy Chun membawa kita lebih jauh ke dimensi afektif dengan argumen bahwa penggunaan media yang rutin, klik, swipe, scroll, yang berulang,
mengikat kita secara emosional pada sistem yang membentuk kita kembali. Berdasarkan pengamatan saya, melalui rutinitas teknologi menjadi afektif dan afektif menjadi infrastruktural. Kita bisa memahami kondisi kita saat ini melalui apa yang saya sebut sebagai infrastruktur afektif digital. Arsitektur emosional yang memfasilitasi penyebaran dan amplifikasi perasaan, emosi di platform-platform terhubung. Infrastruktur ini dimodulasi secara algoritmis, terus-menerus disesuaikan untuk menangkap, memperkuat, dan bahkan memonetisasi emosi. Dalam proses yang saya namakan budaya pemasaran algoritmis atau algorithmic marketing culture, platform digital mengubah afeksi rasa menjadi keterlibatan, mengubah empati menjadi visibilitas, kemarahan menjadi viralitas, dan keintiman menjadi input data. Budaya tidak hanya dimediasi, tetapi juga dimodulasi. Disesuaikan dengan ritme perhatian dan reaksi yang menggerakkan ekonomi digital. Namun, dalam infrastruktur afektif dan algoritmik ini, agensi manusia tetap ada. Meskipun dalam konfigurasi yang berbeda, pengguna, pencipta, dan komunitas beradaptasi, kadang menentang dan meremix. Mereka melakukan apa yang saya sebut agensi vernacular. Tindakan kreatif sehari-hari dalam sistem algoritmik. Gestur yang membengkokkan kode komputasional walaupun tidak bisa meniadakan atau menghancurkan. Budaya hari ini adalah tarian dengan algoritma. Koreografi agensi bersama. Baik manusia maupun mesin tidak berjalan sendirian. Mereka bergerak bersama, belajar dari dan merespon satu sama lain. Algoritma mungkin menentukan tempo, tapi manusia yang mengimprovisasi langkah-langkahnya. Inilah yang saya sebut perspektif algoritmik atau algoritma analisis. Cara memahami bagaimana sistem algoritmik dan ritme manusia saling terjalin untuk membentuk temporalitas kolektif, afeksi, dan cara kita bersama-sama. Meneliti budaya saat ini berarti mendengarkan ritme-ritme ini dan juga ketidakteraturan, gangguan saat ketidakpastian manusia bertemu dengan keteraturan algoritmis. Karena pada momen-momen ketidakteraturan itu, saat infrastruktur goyah, saat perasaan melampaui prediksi, budaya mengungkapkan denyut nadinya yang paling vital, hidup, emosional, dan manusiawi. Dalam kampanye presiden terakhir di tahun 2024, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Seorang calon presiden Indonesia muncul bukan sebagai jenderal yang tegas dengan pembawaan militeristik, tetapi sebagai paman atau kakek imut yang bikin gemes. Tak kalah gemes dari kucingnya Bobby. Melalui joget gemoy, musik remix, serta avatar animasi yang menggemaskan, kampanye tersebut berhasil mengubah seorang jenderal menjadi sebuah icon, memeable icon, a brand, sebuah merek. Jutaan pengguna medsos Gen Z membagikan ulang video berduet dan membuat icon ini viral. Politik diubah menjadi estetika afektif, emosional, melemahkan kritik lewat ritme tawa dan momen-momen penuh emosi. Praktik-praktik ini menggambarkan apa yang saya namakan politik fandom afektif atau
affective fandom politics, di mana budaya fandom beririsan dengan partisipasi politik dan dinamika platform. Pada saat yang sama, praktik-praktik ini berkontribusi pada proses yang saya namakan algorithmic white branding. Dalam kampanye yang menggunakan dinamika platform untuk menciptakan branding positif bagi calon dengan masa lalu yang kontroversial. Beberapa bulan kemudian, bendera bajak laut dari anime One Piece serta-merta menjadi populer lewat ramainya ajakan mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di media sosial. Beberapa pengamat menganggapnya sebagai silliness, permainan banal anak muda. Namun ilmu budaya mengingatkan bahwa simbol tak pernah sepele. Bendera One Piece adalah metafora untuk solidaritas, kebebasan, dan perlawanan yang dijahit dari fandom global dan frustrasi lokal. Ia menggambarkan bagaimana Gen Z menyatukan budaya global ke dalam partisipasi politik lokal dan nasional. Dan baru-baru ini, ketika para pemuda, terutama Gen Z, kembali turun di jalan di banyak negara termasuk di Indonesia, mereka tidak dibekali bom Molotov, namun disenjatai playlist, meme, hashtag Indonesia. Aksi massa diorganisasi secara liquid rhizomatic, mengalir dan merimpang, menggunakan simbol-simbol yang relevan secara budaya untuk menyampaikan tuntutan politik mereka. Koreografi protes mereka, baik luring maupun daring, tidak dapat dipahami lewat kategori aktivisme tradisional saja, namun juga secara estetis, afektif, dan logika jejaring. Memahami tindak perlukan perhatian terhadap literasi digital, imajinasi budaya, dan kesadaran antar generasi. Gestur-gestur mereka menghubungkan frustasi lokal, debat nasional, dan budaya digital global, menunjukkan bagaimana kehidupan digital sehari-hari beririsan dengan pembentukan politik dan budaya. Contoh-contoh ini mengingatkan kita bahwa budaya tidak pernah pasif, tidak didikte oleh teknologi. Komunitas Indonesia adalah agen aktif yang membentuk aliran dan makna budaya di ruang-ruang yang dimediasi secara digital. Serpihan-serpihan empiris ini juga mengungkap bahwa budaya, politik, dan digital bergerak bersama-sama. Walaupun ya kadang-kadang tidak dengan ritme yang sama ya, sehingga saling injak jempol kaki mungkin, trip over each other. Akibatnya ada yang tisoledat, tijalike, atau tikosewat ya. Tapi contoh-contoh ini politis dan spektakuler ya. Bagaimana dengan hal-hal yang keseharian? Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan secara budaya? Mari kita pergi ke tempat yang lebih tenang, yang biasa, intim, personal. Sebuah kamar tidur sendirian, wanci tumorek. Yang nggak tahu itu bahasa Sunda ya, sekitar pukul 00.30. Nah, di tahun 88, waktu saya kecil, ada penyanyi pop Sunda, Teteh Nining Meida, yang menggambarkan suasana ini dengan sangat menyentuh, yang bikin waas ya. Nah, seperti ini. Tengah petir kerjemplang jempling,
moreang kawi ati nu kerung sing piti reksa samba hanya nyembah. Udah segitu aja dulu ya. So, ini artinya kalau yang tidak mengerti bahasa Sunda, di tengah malam dunia sunyi dan hati gelisah. Seseorang terjaga, merindukan kekasih yang jauh. Tidak ada teman untuk bercerita, hanya sepinya malam yang menemani. Satu-satunya koneksi adalah melalui rindu. Nah, keadaan seperti ini tentunya sekarang hampir mustahil. Malam-malam nggak mungkin, nggak ada teman untuk cerita. Langsung aja ke phone gitu ya, koneksi dengan pacar, teman, dan keluarga itu bisa 20 jam, 24/7. Bahkan ketika tidur juga tang teng tong gitu ya. Jadi coba nyanyikan lagu Indu hari ini, dia tidak cocok. Budaya malam hari, budaya sudah berbeda. Versi modernnya mungkin akan seperti ini ya. Tengah peting, sinyal buffering, kuring nyaring, cannot stop scrolling. Ya, mungkin ya gitu. Kenangan telah hilang. Malam tidak sunyi. Dipenuhi bunyi notifikasi, indikator ketik, dan ping. Rindu telah menjadi broadband. Alih-alih menatap langit-langit, kita menatap layar. Alih-alih menunggu ketukan di pintu, kita menunggu centang ganda. Dan terkadang si cinta menjawab dalam bentuk gif kucing mengantuk. Bahkan momen manusia yang paling pribadi dan tenang telah diubah oleh mediasi digital. Ritme afeksi telah berubah. Di mana lagu lama menangkap rasa, denyut emosi yang lambat, keindahan jarak. Versi digital menangkap kecemahan, refresh, ritme gelisah, menunggu balasan yang mungkin tak pernah datang. Dan itulah intinya. Dari panggung politik yang dramatik hingga malam tanpa tidur yang intim, era digital membentuk ulang ritme perasaan, keterhubungan, dan kolektivitas kita. Tak ada yang terlalu sakral atau terlalu sepele. The next great ethnography of love might begin not with Dear Diary, but with Last Scene 3:17 a.m. Next part. Where cultural study could go. Bagaimana ilmu budaya menyikapi potret budaya yang selalu bergerak ini? Kajian budaya telah lama berakar pada 3 elemen yang sangat saling terkait. Makna, simbol, dan kekuasaan. Bidang ini meneliti bagaimana masyarakat memahami diri mereka sendiri, bagaimana identitas terbentuk dan diperdebatkan, serta bagaimana kekuasaan beroperasi tidak hanya melalui institusi, tetapi juga melalui praktik keseharian. Di era digital, 3 akar ini relevan, tetapi berkembang dalam lanskap baru yang kompleks dan instan. Budaya berdampingan dengan hal-hal yang luar biasa, viralitas, dan bersejarah. Kampanye politik, humor viral, mobilisasi fandom, dan partisipasi sipil beredar bersama meme, trends, dan everyday click, everyday swipe, everyday scroll. Batasan antara pribadi dan publik, lokal dan global, individu dan kolektif menjadi kabur. Tapi bahkan ketika budaya dimodelasi secara algoritmik, pertanyaan utama studi budaya tentang makna, simbol, dan kekuasaan tetap penting dan hidup.
Dalam konteks ini, saya menawarkan agar kajian budaya memperluas pandangannya ke 4 dimensi analitis yang saling terkait. Yang pertama adalah relasionalitas. Budaya diproduksi bersama oleh aktor manusia dan teknologi, komunitas, dan platform. Platform global seperti YouTube, Instagram, atau TikTok bukanlah saluran netral. Mereka secara aktif membentuk sirkulasi makna, perhatian, dan emosi. Secara lokal di Indonesia, berbagai aktivitas, TikTok dangdut, jurnalisme warga, WhatsApp, atau aktivisme fandom menunjukkan bagaimana komunitas menegosiasikan identitas, norma sosial, dan partisipasi politik dalam infrastruktur ini. Relasional melibatkan studi tentang pembentukan struktur budaya dan agen improvisasional aktor yang menavigasi struktur-struktur ini. Yang kedua adalah temporalitas. Budaya kini bergerak dengan ritme yang tumpang tindih. Sebagian dapat diprediksi, sebagian acak. Momen viral muncul dan menghilang dalam hitungan jam. Pengguliran rutin menciptakan keterlibatan berkelanjutan. Mobilisasi politik dapat muncul tiba-tiba dari kemudahan digital. Temporalitas menyoroti pola ketidakteraturan maupun pola yang teratur. Ketidakteraturan momen di mana budaya melampaui prediksi algoritmik atau mengganggu pola yang diharapkan dan menciptakan ruang untuk perlawanan inovasi atau reinterpretasi juga adalah temporalitas yang penting. Yang ketiga, mediasi. Infrastruktur, platform, dan algoritma itu sendiri merupakan artefak budaya, membentuk apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan diingat. Algoritma bertindak sebagai kurator relevansi, mempengaruhi visibilitas, keterlibatan, dan resonansi emosional. Mediasi menekankan bahwa budaya tidak hanya diwakili tetapi juga diproduksi, disaring, diperkuat melalui sistem digital, menciptakan dinamika baru dalam makna, simbol, dan kekuasaan. Dan yang keempat adalah afeksi. Sirkulasi emosi, keterlibatan, dan partisipasi menjadi pusat perhatian. Perasaan, humor, kemarahan, empati, solidaritas bersirkulasi bersama makna, membentuk keterlibatan dan partisipasi, mempengaruhi relasi kekuasaan. Tindakan biasa dalam penciptaan, berbagi, dan partisipasi menjadi luar biasa karena afeksi mengamplifikasi dan mengalir melalui infrastruktur digital dan sosial. Dalam konteks ini, dalam konteks analitis ini, masa depan studi budaya saat ini dapat menjelajahi berbagai jalur, bukan hanya mengikuti satu tonggak yang preskriptif, dan saya tidak akan memberikan resep. Jalur-jalur ini bersifat global, sekaligus berakar pada konteks lokal, dan mendorong refleksi kritis, eksperimen imajinatif, serta keterbukaan metodologis. Misalnya, menyelidiki infrastruktur digital dan modulasi algoritmik, mempelajari bagaimana platform, sistem rekomendasi, dan pilihan desain membentuk produksi, sirkulasi, dan pengalaman budaya. Atau melacak aliran afeksi, emosional, dan keterlibatan. Bagaimana memahami bagaimana emosi, perhatian diedarkan, diperkuat, dikomersialisasikan, dan dimonetisasi, serta bagaimana pengguna secara kreatif beradaptasi, melawan, atau memanfaatkan kembali aliran-aliran ini. Memetakan ritme dan temporalitas, memperhatikan pola-pola temporalitas yang biasa atau ordinary, viralitas yang teratur dan tidak teratur untuk membentuk kehidupan digital dan praktik budaya, untuk mengungkapkan baik keterbatasan
maupun peluang untuk intervensi. Mungkin penelitian yang sensitif terhadap konteks dan berakar pada global, pada lokal. Di Indonesia, ini mungkin berarti mengkaji praktek digital hibrida, kreativitas lokal yang bersifat digital, mobilisasi digital tapi juga akar rumput, menjelajahi bagaimana infrastruktur global berpotongan dengan budaya, politik, dan tradisi lokal. Dalam jalur-jalur ini, studi budaya dapat tetap terlibat secara kritis untuk menganalisa kekuasaan, ketidakadilan, juga peka terhadap improvisasi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Kita dapat mempelajari budaya tidak hanya sebagai representasi atau makna, tetapi sebagai tarian. Interaksi dinamis antara ritme manusia dan algoritma, antara emosional dan atau afektif dan kondisi infrastruktur. Namun untuk membayangkan masa depan ini secara bermakna, kita juga harus bertanya, dari mana dan dari siapa teori-teori baru akan muncul? Masalah yang berulang dalam pendidikan digital media di Indonesia dan sebagian besar negara-negara berkembang adalah asumsi yang masih melekat bahwa teknologi mempengaruhi masyarakat satu arah. Seolah-olah platform digital merasuki budaya Indonesia sebagai kekuatan eksternal yang menghasilkan dampak yang terukur. Pembingkaian semacam itu menjadikan orang Indonesia dan budayanya sebagai penerima pasif dari perubahan teknologi. Objek yang harus dipelajari, alih-alih subjek pembentuk makna. Seolah-olah teknologi digital, algoritma, dan AI itu adalah palu yang memiliki dampak. Sementara masyarakat Indonesia dan budayanya itu bagaikan tembok yang pasif. Yang kalau di Palu bakal dekok gitu ya. Masalah lain adalah kebiasaan mengimpor teknologi yang tumbuh di tempat lain, terutama dari Eropa dan Amerika, dan menerapkannya secara tidak kritis pada realitas Indonesia. Penelitian semacam itu sering kali memperlakukan Indonesia sebagai lokasi lapangan empiris untuk menguji gagasan yang ada, alih-alih sebagai sumber wawasan teoritis baru. Hal ini mereproduksi hierarki epistemik di mana teori bermigrasi dari utara dan datanya datang dari selatan, memperkuat bentuk kolonialitas epistemologis. Untuk melampaui ketergantungan epistemologis ini, kita perlu merumuskan teori dari selatan, dari Indonesia, bukan menjadikan Indonesia, dunia selatan sebagai lampangan empiris. Meminjam Mignolo, perlu adanya epistemic delinking, berpikir dari ruang yang terbatas untuk ruang marginal untuk memperluas teori itu sendiri. Tujuannya bukan untuk melawan atau memarginalkan utara, tetapi untuk membuka pemahaman global dan pluriversal tentang digital, di mana konsep-konsep bergerak dua arah, dan di mana tempat-tempat seperti Indonesia dapat membentuk teori dari lahan empirisnya sendiri. Di Indonesia, lanskap dan studi media digital berkembang pesat, bukan cuma di ilmu budaya, di bidang-bidang lain juga ya. Namun sebagian besar penelitian ini masih memperlakukan Indonesia untuk menguji teori Euro-Amerika. Di tahun 2022 saya memetakan studi media digital di Indonesia dan menemukan adanya pengulangan epistemik atau epistemic repetition. Penggunaan terus-menerus kerangka kerja dominan yang Euro-American centric untuk menganalisa kasus baru yang memperkuat, bukan menantang paradigma yang sudah ada. Para peneliti seringkali mengisi celah untuk meneliti kasus lain, tapi jarang mengkritisi celah itu sendiri. Teori seringkali diimpor
bukan dikembangkan dari realitas lokal. Lebih-lebih masalah epistemis ini juga dipertajam oleh pelbagai sentrism. Teknosentrism, di mana teknologi dianggap sebagai aktor utama, bukan manusia. Online data centrism, banyak sekali studi Hastak, di mana segala sesuatu yang dapat diukur dan dipetakan secara online dianggap mewakili kenyataan, realitas. Moment centrism, obsesi terhadap peristiwa viral yang singkat, tetapi tidak sensitif terhadap hal-hal keseharian. Novelty centrism, fetish terhadap hal-hal yang baru. Success centrism, fokus hanya pada kasus-kasus yang sukses. Padahal ketika sesuatu itu gagal, fenomena kegagalan adalah banyak sekali yang kita bisa pelajari. Sentrism ini mempersempit cara kita memahami keterkaitan antara teknologi dan masyarakat. Ditambah lagi ada tekanan institusional, academic neoliberalization melalui sistem evaluasi performa kuantitatif, sehingga banyak peneliti berusaha menyiasati metrik dan permainan sitasi. Mengutamakan produktivitas ketimbang substansi. Untuk benar-benar mengembangkan studi digital di Indonesia, saya percaya bahwa Fakultas Ilmu Budaya Unpad sebagai pemain utamanya bisa menjadi sumber gerakan untuk menggeser Indonesia dari objek epistemik ke agen epistemik. Beralih dari menerapkan teori ke Indonesia menuju mengembangkan teori dari Indonesia yang berakar pada kekayaan empirisnya, kreativitas konseptualnya, dan kedaulatan epistemiknya. Saya menawarkan 5 komitmen untuk mewujudkan hal ini. Yang pertama adalah co-theorization. Dengan menganggap realitas empiris Indonesia bukan sebagai data untuk disesuaikan dengan teori, melainkan sebagai wilayah konseptual yang berdiri sendiri. Teori harus muncul dari tekstur, bahkan humor, kontradiksi kehidupan sehari-hari, dari budaya nongkrong, curhat, gotong royong, rasa, malu, bukan hanya dari kategori yang diimpor. Yang kedua, co-shaping and co-constitution. Teknologi dan masyarakat saling membentuk. Alih-alih bertanya bagaimana media sosial mengubah Indonesia, kita harus bertanya bagaimana Indonesia dan media sosial saling berevolusi, saling membangun, dan saling memperkuat satu sama lain. Yang ketiga, interdisciplinarity. Fenomena budaya tidak terikat oleh sekat-sekat akademik. Memahami disinformasi emosional misalnya, mungkin memerlukan etnografi, analisis komputasional, dan filsafat moral. Plus mungkin butuh sedikit humor ya, untuk bertahan di Twitter atau apa itu namanya sekarang ya, X. Yang keempat, longitudinalitas. Kita membutuhkan bukan hanya riset cepat, tetapi slow research dengan keterlibatan yang dalam, keberlanjutan, dan berulang. Bukan proyek-proyek ekstraktif jangka pendek yang datang dan pergi. Teori yang bermakna tumbuh seiring waktu dengan mendengarkan, merevisi, dan lalu kembali mengulang, mendengarkan kembali, dan menahan godaan untuk pengetahuan cepat dan instan. Jangan Indomie melulu yang instan ya, kembali ke combro ya, ngadamel naoge bari ngadeluk ya, terbiasa instan. Dan yang kelima adalah kedaulatan epistemik. Membangun platform pengetahuan lokal, jurnal akses terbuka, jaringan kolaboratif yang memungkinkan cendekiawan Indonesia untuk merumuskan teori dari dalam. Tujuannya bukan isolasi, melainkan
pluriversalitas, dunia epistemik yang beragam, koeksis dan berinteraksi. Saya akan mengakhiri orasi ini dalam 3 bahasa yang menjadi bagian saya. Saya global tapi saya juga lokal. Jadi izinkan saya switching dari satu bahasa ke bahasa lain. So today we celebrate not only the passage of time, but the living pulse of ideas, the conversation, the art, and the courage to imagine differently. Cultural studies teaches us that culture is never still. It moves, shifts, and dances, sometimes gently, sometimes restlessly, shaping who we are and how we live together. Dalam dunia yang terus berubah, di mana kehidupan kini juga berdenyut dalam ruang digital, kajian budaya menantang kita untuk menari bersama algoritma. Bukan agar kita dikendalikan olehnya, tetapi agar kita memahami irama baru zaman ini dengan kesadaran dan kepekaan manusiawi. Kajian budaya teh, lian ukur ngawengku ilmu, nanging oge kahirupan. It reminds us that understanding culture is not only an academic pursuit, but a way of being, of listening, of caring, and of creating meaning in the face of uncertainty. Wilujeng Milangkala, happy anniversary, dirgahayu ka Fakultas Ilmu Budaya. Mugia salamina ngahiji dina sumanget silih asah, silih asih, silih asuh. Learning, loving, and nurturing one another while bridging the worlds of tradition and transformation, critical thought, and creative imagination. May the dance continue in words, in action, and in the shared rhythm of humanity. Mugia salawas nangakar disarakan punjul di buana. Thank you. Terima kasih. Ya. Atur nuhun. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Marilyn yang tentu saja telah memberikan pandangan baru dan pemahaman tentang bagaimana budaya digital. Jadi kata Prof. Mary, mari kita menari. Baik, selanjutnya Prof. Mary, kami harap tetap berada di layar. Selanjutnya kami mohon Prof. Mary dapat untuk berkenan menerima penghargaan dari Fakultas Ilmu Budaya dan Pajajaran yang akan diberikan oleh Bu Dekan. Kami persilahkan di podium, Bu Dekan, sudah ada. Mungkin bisa berkomunikasi kameranya. Sebentar. Nah, jangan. Ada topi Pak Opik. Baik, ya silakan Bu Dekan. Teh Profesor Merlina Lim, hatur nuhun pisan. Sami-sami, hatur nuhun. Oh, harus ke sana. Ya, nuhun pisan. Kita potret sekarang. Sertifikatnya. Ini dengan with sincere appreciation, we would like to present this to you. Hatur nuhun pisan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan juga mungkin berkolaborasi ya, Prof. Mer atau Teh Mer. Daya kolot pride ya, Teh Mer. Fried rice. Ya. Hatur nuhun. Sami-sami, Teh Adwin. Hatur nuhun. Mugi-mugi tiasa bertemu kembali di acara berikutnya. Iya. Semoga in person ya. Yes, sure. Ya, terima kasih Teh Mer. Baik, Sama-sama. aplaus sekali lagi untuk Profesor Mary Lim dari Kanada. Menarik sekali, nuhun. Ya, baik, terima kasih Bu Dekan. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih Profesor Mel. Mudah-mudahan, tetapi tentu saja
Prof. Mel ada juga agenda lain dan waktunya juga cukup ini. Jika akan meninggalkan ruang Zoom, kami persilahkan. Dan masih ada acara selanjutnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka Dies Natalis tentu saja seperti dikatakan oleh Bu Dekan tadi, banyak hal yang telah kita lalui dan tentu saja kita sepantasnya sebagai sivitas akademika Fakultas Budaya untuk merenungi dan tentu saja memanjatkan doa untuk kedepannya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita ikuti renungan dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Eka Kurnia Firmansyah MUm. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak bersama-sama memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa pada kali ini, dan alangkah baiknya jika kita awali dengan bersama-sama membaca Fatihatul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Amin ya Allah ya rabbana ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi qaddara kulla syai'in fa ahsana qadarah. Alhamdulillahilladzi muqaddirun ni'am mumazzilin niqam. Allahumma salli wa sallim barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Aziz ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bahkan dosa yang baru saja kami lakukan beberapa saat lalu. Dosa yang kami malu untuk menyebutnya satu persatu ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Bahkan dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma altuf bina fi ma jarat fihil maqadir wa tub alaina wa'fu anna ya karim ya Allah. Lembutkanlah takdir-Mu bagi kami. Terima taubat kami dan ampuni segala dosa kami yang maha mulia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, pada hari yang cerah ini kami keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran akan segera melangkah menapaki gerbang masa depan menjadi suluh penerang jalan. Jadikan ilmu yang Kau anugerahkan menjadi kompas saat kami melanglang buana nanti. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas perjalanan panjang fakultas ini. Jadikan momentum Dies ini sebagai sarana muhasabah bagi kami untuk memperbaiki diri, memperkuat komitmen dan memperluas manfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Lindungi kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong, malas, dan lalai dalam tugas kami sebagai insan akademik. Ya Rahman, Engkaulah sumber segala ilmu pengetahuan. Jadikanlah fakultas kami ini sebagai lembaga yang senantiasa menebarkan cahaya ilmu, kebenaran, kemaslahatan bagi agama, nusa, dan bangsa. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah, para pimpinan kami, para dosen-dosen kami, tenaga kependidikan, mahasiswa-mahasiswa kami, berupa kekuatan, keikhlasan, serta semangat untuk terus berinovasi dan berkontribusi demi kemajuan pendidikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah kami dalam setiap pilihan, dalam setiap mewujudkan kasih sayang. Jadikan ilmu yang kami dapatkan bukan hanya bekal duniawi, namun juga jembatan ukhrawi. Jadikan fakultas yang kami banggakan ini ya Allah sebagai kampus yang tak henti-hentinya mengalirkan air pengetahuan sebagai menara ilmu yang terus bersinar dan memberikan keberkahan untuk masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah, Ya Karim, fakultas kami ini menjadi besar dan bermartabat bukan semata-mata karena kepintaran dan kehebatan kami,
namun adalah atas kasih sayang-Mu. Engkau telah menganugerahkan kepada kami, para pendahulu kami yang mulia, guru-guru kami, dosen kami, yang telah membangun pondasi yang kokoh, menegakkan tiang yang kuat untuk menghadirkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan kemuliaan moral kami. Ya Allah, muliakanlah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Rob. Berkahi kehidupan mereka dalam naungan-Mu. Sekiranya mereka telah tiada, lapangkan alam kuburnya ya Rahman. Jadikan jasa mereka sebagai amal jariah yang tiada henti mengalir, menerangi kehidupan mereka di alam sana. Ya Allah ya Qawi ya Matin, limpahkanlah kekuatan dan keberkahan kepada para pemimpin kami, agar beliau mampu membawa kami ke jalan yang lurus, jalan yang senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dan maghfirah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja doa tadi menjadi renungan bagi kita bersama. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di perayaan Dies Natalis ini tentu saja seperti dikatakan oleh Bu Dekan tadi, ada beberapa yang telah menjadi bagian kita yang saat ini sudah purna bakti dan purna tugas. Namun tadi menurut panitia untuk para dosen mungkin ya tidak berhalangan hadir. Kami undang para tendik yang purna bakti, ada Bapak Haji Cucu, ada Tos Lami ya teman. Mangga dihaturanan Pak Cucu, ada Pak Dedeng, ada Bunda Ermini. Bunda Ermini kemana? Oh ada, oh aduh, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Sri. Nah ini mah Ibu Sri, mangga dihaturanan. Selanjutnya ya Ibu Sri, Pak Dedeng, mana Pak Dedeng? Oh, kayaknya Pak Dedeng. Oh, ayah, dah Pak Dedeng. Oh, tuh, ya. Baik, kita tunggu Pak Dedeng. Nah, Pak Dedeng ngapayun? Ya, trio biasanya mah di akademik dihandap. Kamari mah absen November. Bentuk ini. Mungkin baik, selanjutnya kami mohon Bapak Wakil Dekan 2 untuk memberikan sertifikat dan penghargaan bagi para Purna Bakti. Hatur nuhun, mangga. Ya, Pak Wadek mungkin ya, didampingi oleh Bu Dekan dan Bu Wadek. Biasa nama bagian sister. Ya, hatur nuhun dari perpustakaan. Ya, bagian risaan. Hatur nuhun Bu Sri, mangga ya Pak Dedeng, bagian akademik ya. Hatur nuhun. Mangga dipoto bersama dulu. Punten Pak Wadek Bu Dekan dipoto sesarangan lah di tengah kan Pak Wadek. Ah ya Bu Wadek paling dia. Ah siap mangga. Oke, siap Pak Eko. Oke. Iya, hatur nuhun aplaus, hatur nuhun, wilujeng purna tugas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada acara yang ditunggu, tapi nanti siang ini masih panjang. Ada door prize-nya juga cukup menarik, yaitu beberapa hadiah sudah disediakan. Jadi jangan lupa, terutama bagi dosen tadi yang sudah dan tendik yang sudah ada nomor dan juga mahasiswa, mungkin ada beberapa bagian nanti juga untuk ikut door prize bersama-sama dan juga ada acara olahraga nanti siang ya, bola hilap. Nah, selanjutnya ini yang sudah dandan dari tabuh tilu, tapi kayaknya budekan mah enggak tabuh tilu, yang lain ya. Mengerjakan terus juga ini, wah sudah tampak kandidat-kandidatnya. Maka langsung saja diundang Ibu Wadek, Ibu Dr. Lina untuk mengumumkan yang terbaik. Maka didinya. Jadi eliminasi. Baik, Terima mangga. kasih Pak Rahmat. Bapak Ibu semua, kita kan sudah pakai baju nasional.
lokal dan internasional. Panitia, kita tuh mendapat sponsor dari apa berdeka namanya teh Jolly Good Fellow. Itu nama parfum lokal yang wanginya mirip parfum kelas dunia. Jadi kita mendapat dari sponsor itu 4. 2 parfum untuk laki-laki dan 2 parfum untuk perempuan. Itu akan kita berikan kepada 4 orang dengan busana terbaik pada hari ini. Dan ya oke. Dewan juri sudah memilih 4 busana terbaik pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Nurul dari Prodi Perancis. Mangga Bu Nurul. Yang kedua Bapak Taufik Ampera dari Prodi Sunda. Yang ketiga Bapak Santo, Sekretaris Prodi Perancis. Ya, lalu yang berikutnya Ibu Betty dari UPM. Silakan keempatnya, Bu Dekan akan memberikan hadiah parfum dari sponsor. Terima. Apa apa saya oke. Pokoknya Bu Nurul, dikait, diganti dikait, dikait gelas. Ya. Eta emas, emas. Emas sampai rarag-ragan. Wah, iya. Weh, ayo mangga. Ya, cekap. Mangga, atur nuhun. Ya, selanjutnya mungkin mohon berdiri karena setelah ini kita akan berpindah tempat. Kita foto bersama dulu, mangga fotografer naik ke luhur di sini. Bapak Ibu yang sudah ini mohon berdiri. Nah, merapat ke tengah, mangga dihaturanan. Merapat Ibu punten ke palih tengah, kita merapat dulu. FIB. Mungkin eta mengganggu kamera tuh in fokus. Amannya. Mungkin Pak Rijal perlu videona tak sedikit. Ya ada punten. Punten merapatnya ke tengah, jangan melebar. Pada kacana kasadayana ulah melebar. Di tengah aja masuk diisi ke sini. Ya para mahasiswa sok berdiri di situ mangga. Ya mangga. Siap. Sebentar. Oke, dalam hitungan ya ada Pak Eko, ada Pak Anjang dan Pak Rizal. Oke, siap kita gaya biasa dulu. 1, 2, 3.
Ya, baik. Siap. Gaya? Gaya apa? Dah. Oke. Video siap. Fakultas Ilmu Budaya. Ngakar di Sarakan, Nanjer di Buana. Oke ya, tadi kita ulang ya. Siap. Well. Oh, Dirgahayu, Fakultas Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Nggak usah ya. Udah. Siap. Fakultas Ilmu Budaya. Ngakar di Sarakan, Nanjer di Buana. Ya, hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Bapak Ibu. Baik, demikian untuk acara puncak yang dilaksanakan di aula, namun perlu kami informasikan, masih ada acara selanjutnya yaitu masih ada lomba tumpeng. Lomba tumpeng di Gengkang dan Bapak Ibu yang ingin mendonorkan darah masih bisa melaksanakan on the spot di dekanat lantai 1. Bisa langsung daftar. Selanjutnya masih ada lomba tumpeng yang bisa dilihat kreasi dari Prodi ada di Gengkang atau pelataran PSBJ di depan kantor PSBJ. Selanjutnya disilahkan untuk melihat lomba tumpeng. Dan setelah itu juga masih ada lomba-lomba olahraga dan nanti sore untuk pembukaan door prize kembali ke aula kita akan hiburan 13.30 setelah istirahat siang. Selanjutnya kami persilakan untuk